Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah alaina hikmatak wa nashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, abang, kakak, saudara-saudari sekalian, dan yang kami hormati, akhir-akhir ini apabila masyarakat, terutama umat Islam, semakin kerap menghadapi ketidakstabilan emosi, spiritual, dan juga psikologi, dan masalah-masalah tersebut menyebabkan berbagai masalah yang dapat mengakibatkan kepada kecelaruan jiwa atau gangguan-gangguan kejiwaan. Sehingga hal ini menuntut para ulama-ulama kita, terutama para ahli psikologi muslim, untuk melihat dan meninjau kembali di mana masalah yang utamanya, di mana yang menjadi punca atau yang menjadi sebab keadaan itu terjadi dan begitu berleluasa pada zaman kita ini. Dan para tokoh-tokoh psikologi Islam terutamanya, mereka juga melihat kembali bahwa konsep dan teori dari para pemikir Barat itu mempunyai banyak kelemahan dan juga kekurangan. Di antaranya adalah hampir ke semua teori-teori yang dibawa oleh ahli psikologi Barat itu menghilangkan atau sengaja membuang hakikat jiwa insani, hakikat diri yang terpenting bagi seorang manusia, yaitu hakikat yang bersifat ruhani, yang berkaitan dengan hal-hal yang kita bahas seperti qalb, yaitu hati, hal-hal yang berkaitan dengan soul, jiwa atau nafs, hal-hal yang berkaitan dengan akal dan yang lain-lain. Dan bahkan kalau seandainya teori-teori Barat itu membahas perkara-perkara ini, tetapi dia tidak mendalam dan juga tidak berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan akal mungkin hanya sebatas main atau minda atau hal-hal yang digunakan untuk kognitif intelek untuk menilai sesuatu. Tetapi akal tidak ada hubungannya dengan hati. Akal tidak ada hubungannya dengan nafsu. Kalau berbicara tentang nafsu, mungkin juga dibatasi pada aspek-aspek desire atau keinginan-keinginan. Sehingga ketika kita melihat terdapat ada kelemahan dan kekurangan pada konsep-konsep yang ada ini, tetapi konsep-konsep dan teori-teori yang ada inilah yang dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan berkaitan dengan kekeliruan, kecelaruan, atau juga ketidakstabilan yang dihadapi oleh umat Islam pada sekarang ini, terutama pada generasi-generasi muda yang mulai sadar terhadap masalah-masalah yang dihadapi, maka masalah yang ada dan juga dengan solusi yang coba untuk diusahakan dan diberikan, dia tidak match atau tidak bersesuaian. Sehingga masalah-masalah itu bukan dapat ditangani dengan baik, bahkan justru semakin semakin parah atau semakin teruk keadaan-keadaan yang dihadapi oleh orang-orang yang berusaha untuk mencari jati diri ini. Kita tahu dalam Islam dan juga banyak dalam literatur-literatur ulama kita yang memberikan satu panduan untuk kita dapat mengenal Tuhan kita. Bagaimana? Yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju ma'rifatullah, perlu diawali dengan ma'rifatun nafs. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maka konsep ma'rifatun nafs ini sangat penting di dalam Islam. Terutama nanti dalam bidang-bidang tentang penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, atau tasawuf dan yang lain-lain. Nah, di sini ada satu permasalahan yang perlu sedikit kita bahas sebagai satu pengantar kepada pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan tentang kejiwaan. Di antaranya adalah tentang mengenal hati atau yang disebut dengan qalb. Qalb. Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas dalam kepala kita atau mungkin ada orang yang bertanya kepada kita, kenapa kita perlu mengenal tentang hati? Apa pentingnya? Apa signifikannya? Apa keperluannya? Apa keutamaannya? Bukankah hidup saya baik-baik saja? Dari aspek luaran, saya sudah mempunyai rumah, saya mempunyai mobil,
saya mempunyai pekerjaan yang baik, saya mempunyai suami, saya punya istri, saya ada anak-anak. Jadi untuk apa lagi saya perlu mengenal tentang hati? Apa keperluannya? Apa kepentingannya? Atau mungkin pertanyaan ini datang dari diri kita sendiri. Kenapa kita perlu mengenal tentang hati? Apakah kita pernah mendengar pembahasan tentang hati? Apakah kita tahu bahwasanya penyakit-penyakit itu tidak hanya pada aspek lahiriah, tetapi juga pada aspek batiniah yang disebut dengan penyakit-penyakit hati. Jadi kalau ada pertanyaan ini, maka kita cukup untuk merenungkan kembali dalil-dalil yang sangat banyak sebenarnya dalam beberapa literatur, dari dalam Al-Quran, dari hadis-hadis Nabawi. Di antaranya ada satu hadis yang sangat masyhur dan sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah itu adalah hati. Walaupun nanti kalau kita ingin membahas hadis ini secara panjang lebar, cukup banyak pembahasannya. Bahkan sudah banyak tulisan-tulisan para ulama kita terdahulu yang membahas aspek bukan hanya yang bersifat dengan fisikal, tapi juga yang metafisikal. Kalau kita berbicara tentang aspek yang fisikal, mungkin hati di sini dimaksudkan adalah jantung, al-qalb. Bahkan dalam bahasa Arab sekarang, yang dimasukkan dengan qalb itu adalah jantung, bukan hati, karena hati itu kabid, hati yang berfungsi untuk memfilter penyakit-penyakit atau racun-racun toksik-toksik yang masuk dalam tubuh kita itu kabid. Tapi kalau qalb dia merujuk kepada jantung. Jadi kalau perbincangan tentang aspek fisikal, mungkin dalam hadis ini yang dimaksudkannya adalah jantung. Tapi makna yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW di sini adalah makna yang lebih dalam dari itu, makna yang lebih jauh dari itu, yaitu tentang aspek batiniyah, aspek ruhaniyah yang berupa al-qalb atau yang disebut dengan hati. Dan kalau kita melihat banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan tentang hati ini, walaupun mungkin kita hanya bisa memulai dengan satu hadis yang pertama tadi, kesemua hadis tersebut dan juga hadis yang kita baru baca tadi itu menunjukkan bahwasanya kondisi seluruh hidup kita, baik perilaku, pikiran maupun orientasi hidup bergantung kepada kesehatan hati. Kalau hati rusak, penuh dengan penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, ria, ujub, keras kepala, sombong, tamak, cinta dunia yang berlebihan, itu akan merusak seluruh aspek diri kita. Sebaliknya, hati yang sehat melahirkan keikhlasan, ketenangan, akhlak mulia, kedudukan kerohanian, atau nanti disebut dengan maqamat, maqamat dan ahwal. Maqamat, kedudukan kerohanian. Kalau ahwal, lebih kepada keadaan kerohanian. Di antaranya adalah ada maqam taubat, maqam sabar, syukur, roja, harap, ada khauf, takut, ridha, zuhud, mahabbah, dan yang lain-lain. Bahkan para ulama-ulama kita terdahulu telah menulis banyak karya tentang masalah kedudukan kerohanian ini atau spiritual state, di mana sebagai mereka ada yang mengatakan ada 7, ada 9, ada 10, ada 20, bahkan ada sampai 150 maqam. Artinya dari satu state kepada state yang lain kita perlu bergerak semakin ke atas, semakin bersihlah spiritual kita, semakin tinggilah makam kita. Dan hati yang sehat akan membawa kepada kebahagiaan, bukan hanya di dunia dan juga di akhirat, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Nah, jadi kalau kita merenungkan hadis yang dibacakan tadi, bahwasanya hatilah yang menjadi raja, hatilah yang menjadi keutamaan, hatilah yang akan memandu keseluruhan hidup kita. Baik nanti aspek perilaku kita, pikiran kita, orientasi hidup kita. Dan kalau hati itu sehat, maka nanti perilaku kita pun akan sehat, pikiran kita pun akan sehat, orientasi hidup kita pun akan sehat. Cara kita menilai sesuatu pun akan sehat. Cara kita menanggapi sesuatu pun akan sehat. Tetapi sebaliknya, kalau hati kita dipenuhi dengan sifat-sifat yang tidak baik, seperti ada ujub, suka untuk dipuji, ada keinginan agar orang merasa takjub dengan kita, merasa bangga dengan prestasi kita, ada ria, ingin pengiktirafan, ingin penilaian orang lain, ada dengki, yaitu hasad,
susah kalau melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Kalau hati kita dipenuhi dengan sifat-sifat ini, maka percayalah hidup kita tidak akan pernah tentram, hidup kita tidak akan pernah tenang, perilaku kita pun akan negatif, pikiran kita pun akan negatif, bahkan orientasi atau tujuan hidup kita pun tidak jelas mau kemana dibawa arahnya, mau dibawa kemana perjalanan ini. Jadi, kalau kita berbicara tentang kenapa kita perlu mengenal tentang hati, karena pembahasan tentang hati itu adalah pembahasan tentang hidup kita, pembahasan tentang tujuan hidup kita, pembahasan tentang bagaimana kita mengatur hidup ini agar menuju kepada hal-hal yang bukan hanya positif, tapi juga hal-hal yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita diciptakan olehnya. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan di sini mengenal hati, yaitu berupa konsep hati, masalah-masalah hati, dan bagaimana merawatnya kalau terkena penyakit-penyakit hati adalah satu keperluan manusia, keperluan yang primer, bahkan lebih penting daripada mengenal banyak hal lahiriah yang lain. Kenapa begitu? Karena hati itu adalah pusat kehidupan rohani, sumber niat, keikhlasan, niat baik dan buruk, dan bahkan menentukan keselamatan di akhirat kita. Jadi kalau kita berbicara tentang hati di sini, artinya kita berbicara satu hal yang bersifat doruriyat, bukan lagi bersifat tahsiniyat atau hajiat, maksudnya hal-hal yang sekunder atau hal-hal yang kurang penting atau hal-hal yang bersifat hanya kosmetik saja atau hiasan saja. Tetapi justru pembahasan tentang hati ini adalah pembahasan yang bersifat doruriyat. Setiap kita, setiap insan, setiap muslim perlu mengenal, perlu tahu tentang hati. Kalau kita bicara perlu tahu tentang hati, bukan hanya perlu tahu tentang penyakit-penyakit hati, tapi perlu tahu konsep hati. Apa peranan hati, apa fungsi hati, apa konsepnya, apa hakikat yang sebenarnya. Kemudian apa masalah-masalah yang berkaitan dengannya, dan rawatan-rawatan yang perlu dilakukan ketika kita menghadapi satu masalah atau satu keadaan yang dikategorikan sebagai penyakit-penyakit hati. Dan para ulama-ulama kita banyak membahas tentang rawatan-rawatan ini. Seperti karya Imam Abu Talib Al-Maki, Qutul Qulub. Kemudian ada karya-karya yang ditulis oleh ulama-ulama yang lainnya, di mana sebagian besar ulama-ulama kita terdahulu membagikan pengobatan atau usaha rawatan jika kita mempunyai penyakit hati ini dengan dua cara. Yang pertama tabi'iyah, yang kedua syar'iyah. Tabi'iyah itu apa? Rawatan-rawatan yang bersifat psikologis untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati tersebut. Tetapi lebih bersifat kepada penyakit-penyakit hati yang dapat dideteksi, detected, can be detected. Dia dapat dikesan, dapat dirasakan seperti rasa sedih, kecewa, dendam dan yang lain-lain. Nah, ada lagi rawatan yang berupa syariah, yaitu penyakit-penyakit hati yang susah untuk dikesan. Bahkan orang yang terkena penyakit tersebut terkadang seringkali tidak menyadari bahwa dia sedang sakit. Seperti apa? Penyakit kebodohan. Di mana orang-orang yang punya penyakit jahil ini terkadang mereka tidak sadar bahwa mereka bodoh, mereka jahil, mereka tidak tahu. Sehingga pada tahapan tertentu dia ada namanya simple ignorance atau yang bersifat jahil yang biasa, apa yang basit ya, yang biasa. Nanti ada yang disebut dengan jahil murakkab, yaitu jahil yang berganda. Di mana kejahilan berganda ini kejahilan, ignorance, dia plus kedegilan atau plus arrogance, sikap yang arrogant. Jadi sehingga dia tidak mau lagi untuk mengenal dirinya, untuk belajar lebih baik, untuk belajar hal-hal yang seharusnya diketahui karena dia sudah merasa confident, sudah merasa saya sudah banyak tahu, saya sudah cukup, hidup saya baik-baik saja. Sehingga apa pentingnya saya untuk mempelajari hati ini? Hidup saya sudah tercukupi semuanya. Saya punya istri, saya punya suami, saya sudah ada anak-anak, kehidupan saya nyaman. Jadi saya sudah tidak ada keperluan untuk mengenal hal-hal yang berkaitan tentang hati ini. Nah, jadi kalau seandainya kita kembali lagi kepada pertanyaan yang pertama tadi, apa pentingnya untuk mengenal hati? Kenapa kita perlu mengenal hati? Karena mengenal hati itu adalah keperluan kita dan keperluan yang bersifat daruriyat, yang bersifat sangat-sangat diperlukan. Kalau kita tidak mengetahui tentang hati kita, maka akan
banyak masalah-masalah yang timbul di kemudian kemudian hari. Jadi jika ada orang yang menganggap tidak perlu untuk mengenal hati itu, karena kehidupan kita baik-baik saja, itu mungkin karena mereka belum menyadari betapa besarnya pengaruh hati tentang terhadap hidup mereka. Fokus mereka mungkin hanya pada dunia yang lahiriah, yang dia katakan hidup saya baik-baik saja. Itu karena dia melihat pada aspek jasadi, makan tercukupi, tempat tinggal yang nyaman, kemudian ada kendaraan, atau hidup mereka atau pandangan hidup mereka hanya melihat kepada aspek-aspek yang bersifat luaran, penampilan luaran, peran keduniaan, prestasi-prestasi, hal-hal yang bersifat material sehingga lupa kepada keperluan batinnya. Jadi yang kita perlukan itu, walaupun nanti kalau dalam dalam penjelasan yang dijelaskan oleh kebanyakan negara-negara itu kebutuhan manusia ini apa? Keperluan manusia ini apa? Primer, sekunder, kan selalu seperti itu. Primer itu yang daruriyat, sekunder itu yang hanya bersifat hajiat gitu. Dengan tersier, mungkin tersier itu adalah hal-hal yang bersifat tahsiniyah. Nah, itu pun kalau kita melihat list-list yang diberikan itu semua aspek jasadi, semua aspek luaran, semua aspek keduniaan, semua aspek yang bersifat lahiriah. Tidak ada disebutkan kebutuhan primer atau keperluan primer manusia adalah ilmu, adalah zikir, adalah iman, adalah takwa. Tidak ada. Nah, karena ini hal-hal yang bersifat batinnya. Nah, perihal hati ini dia aspek yang melibatkan unsur-unsur batinnya. Atau juga ketika ada orang yang mengatakan tidak perlu mengenal hati itu, mungkin itu karena mereka belum pernah diajarkan pentingnya untuk mengenal dan merawat hati. Atau kemungkinan yang lain adalah mungkin mereka tidak pernah diajarkan sebelumnya pentingnya mengenal dan merawat hati, bukan karena tidak pernah diajarkan, maksudnya, tapi mereka pernah diajarkan sebelumnya, tetapi karena kejahilan berganda tadi yang disebut dengan murakkab, ignorance plus arrogance, sehingga hati menjadi keras, hati menjadi terkunci, seperti disinggung dalam Al-Quran, ala qulubin akhfaluha. Adakah hati-hati mereka tuh ada kunci-kunci yang menutup? Atau nanti dalam ayat yang lain semua qasat qulubuhum, hati mereka tuh mengeras. Ya, atau khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah menstem hatinya sehingga sudah tidak lagi dapat menerima kebenaran, menerima hakikat yang sebenarnya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keadaan hati-hati yang seperti itu. Nah, kalau kita berbicara analogi tentang aspek batiniah dan aspek lahiriah itu, mengenal hati itu seperti mengenal rumah yang kita tinggali sekarang. Kalau rumah itu rusak, bocor, penuh rayap, kita tidak bisa hidup tenang dan nyaman. Meski dari luar rumah itu mungkin nampak mewah. Orang lain melihat kita tidak ada masalah. Hidup kita tenang, aman, harta kita cukup, makan kita tidak pernah kekurangan, kita yang punya anak-anak yang baik, yang tumbuh besar dan sehat, posisi kita secara status sosial sangat sangat dihargai dan dihormati orang lain. Kemudian status kita di tempat pekerjaan kita juga merupakan orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai otoritas, maka seakan-akan hidup kita ini baik-baik saja. Padahal kalau kita menganalisa lebih dalam lagi, melihat lebih dalam lagi, membuka diri untuk menyadari hal-hal yang perlu kita ketahui, mungkin dalam diri kita ini ada banyak kebocoran, ada banyak kerusakan, ada banyak hama-hama, ada banyak tikus-tikus yang menggerogoti, ada banyak hal-hal yang membuat aspek di dalam kita itu tidak nyaman. Dan nanti secara lambat launnya, dia juga akan mempengaruhi perilaku kita di luar. Seorang manusia yang hidup dengan kepura-puraan tidak akan pernah menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya yang sudah lama ditutupinya. Pada waktunya nanti, hal-hal yang bocor itu, yang rusak itu, yang rayap itu, nanti akan nampak pada waktunya. Seperti apa? Seperti contoh seseorang itu dia menutupi rasa dengkinya atau hasadnya. Di luar mungkin terlihat senyum, terlihat bahagia, sopan santun dan sebagainya. Tapi semua itu percayalah mungkin hanya satu 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 hal yang mungkin dia pernah pelajari sebelumnya agar dapat menyembunyikan kepalsuan-kepalsuan tersebut. Tapi until when?
Sampai kapan kita dapat mempertahankan kepalsuan itu? Mungkin kita bisa membohongi orang lain, tapi kita tidak pernah bisa membohongi diri kita sendiri. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita keluar dalam keadaan hati yang babak belur, atau dalam keadaan hati yang penuh dengan masalah, hati yang tidak tenang, hati yang rusak, hati yang bocor, dan dipenuhi dengan musuh-musuh dalam selimut, maka nanti lambat laun dia akan meledak pada waktunya. Akan tidak dapat lagi terkontrol kemarahannya, rasa dendamnya, rasa irinya, rasa hasadnya, rasa sombongnya, egonya, dan yang lain-lain. Maka sebelum itu terjadi, maka kita perlu melihat kembali, bermuhasabah, dan juga mengatur langkah hal-hal apa saja yang perlu kita perbaiki. Hal-hal apa saja yang perlu kita kenali, hal-hal apa saja yang perlu kita pelajari. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak sekali penyakit-penyakit mental yang menyebar tanpa disadari. Stres, depresi, ketidakpuasan, dendam, rasa kosong. Semua itu, percayalah, akarnya itu di hati. Kesimpulannya, mengenal hati itu kunci untuk kebahagiaan, kunci ketentraman, dan keselamatan hidup. Di dunia dan juga di akhirat. Tanpa itu, manusia bisa tersesat tanpa arah, walaupun tampaknya sukses secara lahiriah. Mari kita bersama-sama membahas tentang hati, kita berdiskusi, kita melihat kembali hal-hal yang perlu untuk diketahui oleh setiap muslim agar kita dapat mengatur langkah kita menuju kebahagiaan dunia dan di akhirat. Di mana perkara itu akan kita bahas dalam program Wonders of the Heart, menyikap rahasia hati, dan ada beberapa pembahasan-pembahasan yang akan kita perincikan dalam program tersebut. Di antaranya adalah menyikap rahasia hati, satu pengenalan, makna ruh, makna hati, ruh, nafs, dan akal, dan hubungan antara keempat hal ini, pemisahan hati dan tentara batiniah, pengetahuan dan kehendak manusia, sifat-sifat hati, hubungan hati dan pengetahuan manusia, antara ilham dan pembelajaran, menjelajah kedalaman hati, hakikat, sifat, dan peranannya. Dan juga banyak hal-hal nanti yang kita akan bahas dalam program ini dengan merujuk kepada dua buku yang akan kita jadikan panduan utama. Yang pertama, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, seorang tokoh besar yang juga menulis karya secara spesifik tentang hati dalam kitab beliau yang terkenal, yaitu Ajaibul Qalb, yang merupakan satu bab atau satu chapter dari kitab Ihya Ulumuddin. Ini chapter yang ke-21. Kemudian buku yang kedua adalah buku modern atau kontemporer yang ditulis oleh seorang tokoh besar abad ini, yaitu Syed Muhammad Naqib Al-Attas, dengan judul The Nature of Man and the Psychology of Human Soul. Kenapa kita juga menggunakan rujukan yang terkini atau rujukan yang kontemporer seperti ini? Agar kita dapat merelate atau menghubung kaitkan hal-hal yang bersifat teori, dalam artian yang bersifat mengarah kepada penanaman worldview itu dengan hal-hal yang kita hadapi sekarang. Nah, tentunya nanti mungkin pembahasan yang akan kita bahas lebih kepada pembahasan pada pandangan hidup yang bersifat teoretikal. Walaupun Imam Al-Ghazali sendiri juga menyusun beberapa langkah-langkah agar kita dapat mengenal hati kita, agar kita dapat menyucikan jiwa kita dan membersihkan hati kita. Nanti kita akan bahas banyak hal dalam program ini, dan dalam pembahasan ini tidak hanya terbatas kepada dua karya rujukan saja, tapi juga kita akan merujuk kepada karya-karya yang lain yang dapat membantu kita untuk memahami konsep, masalah, dan juga hal-hal berkaitan tentang hati ini. Nah, kitab utama yang akan kita bahas adalah kitab Ajaibul Qalb, yang juga sebenarnya sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi untuk pembahasan ini kita lebih kepada karya yang asal. Adapun nanti beberapa hal-hal dari buku ini akan berusaha untuk diringkaskan dengan bahasa yang sederhana dan juga sudah diterjemahkan agar kita dapat memahami dengan baik hal-hal yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau ini. Yang menariknya adalah kitab Ajaibul Qalb ini, dia merupakan bagian dari Ihya Ulumuddin pada bab yang ke-21. Kitab Ihya Ulumuddin ini ada 40 bab. 40 bab dan dibagi kepada 4 rubu' atau 4
pembagian besar. Yang pertama adalah ibadat, rubul ibadat, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ini ada 10 bab. Kemudian ada berkaitan rubul muamalat, ini tentang muamalat, tentang adat dan yang lain-lain, adat kebiasaan. Kemudian ada yang ketiga tentang rubul muhlikat, bab besar tentang hal-hal yang membinasakan. Nanti yang terakhir ada namanya rubul munjiat, hal-hal yang menyelamatkan. Nah, menariknya, kitab Ajaibul Qalb ini berada pada pembagian besar, pembagian yang ketiga, yaitu al-muhlikat, hal-hal yang membinasakan. Imam Ghazali tidak meletakkan ini pada bab al-ibadat atau bab muamalat, atau juga pada bab munjiat, tapi pada bab yang al-muhlikat. Dan setelah kitab atau chapter Ajaibul Qalb ini nanti ada chapter yang lain, yaitu kitab Riyadhutun Nafs wa Tahdzibul Akhlaq, kitab pelatihan jiwa dan perbaikan akhlak, latihan akhlak. Dan juga setelah itu nanti ada bab kasr syahwatain, bagaimana menghilangkan atau menghancurkan syahwat. Ada nanti kasrul ghadab, bagaimana menghancurkan atau mengelola marah. Kemudian ada dhammul hasad, kecelaan hasad. Ada nanti dhammud dunia, kecelaan dunia. Sebenarnya kalau kita ikut ini, dia akan berkaitan dari bab satu kepada bab yang lainnya. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang hasad, tentang ghadab, tentang syahwat, maka kita perlu tahu dulu tentang ajaibul qalb, tentang keajaiban-keajaiban hati. Kenapa? Karena dalam bab ini kita akan melihat bahwasanya memang nafsu itu adalah satu daya yang dapat membawa manusia kepada kehancuran dan juga kerendahan martabat. Tetapi dengan adanya hati itu, dan juga nanti dibantu oleh akal, hati dan akal ini dapat mengkontrol nafsu, sehingga merubah potensinya dari hal-hal yang bersifat syahwaniyah saja, desire dan hal-hal yang mengarah ke hal tidak baik, dibawa nanti kepada an-nafs an-natiqah, yaitu jiwa rasional. Sehingga ketika nafsu itu submit kepada hati yang sehat, kepada akal yang juga sehat, maka kita dapat menggunakan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita, daya-daya yang Allah berikan kepada kita, daya-daya yang Allah karuniakan kepada kita ke arah yang justru membawa kita semakin melesat, semakin naik martabat kita agar menuju jalan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang berkaitan tentang ketidakstabilan spiritual, emosi, psikologi itu, kalau kita menyadari dan kita memahaminya, sebenarnya dia berasal dari masalah hati. Insya Allah kita akan membahas hal ini secara lebih terperinci dan lebih mendalam pada program Wonders of the Heart. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa dalam program nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.